Kali ini kita akan bikin tutorial daftar hak cipta lagi di 2026 ya. Mungkin akan tayang di bulan Maret atau April ya ini. Nah kebetulan ini ada ceritanya dulu nih. Jadi kemarin itu ada klien datang, dia bilang, "Bang, saya mau daftar hak cipta nih, karena saya mau daftar ke universitas lewat jalur undangan." Wah, kata saya, memang persyaratannya kayak gitu ya? Iya, dia bilang untuk meyakinkan si universitasnya bahwa kita ini berprestasi gitu. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah ya, bisa nih mendaftarkan hak ciptanya ke kebun desain gitu ya, dalam rangka biar diterima di universitas favorit atau inceran teman-teman gitu ya. Ya, buat orang tua yang mungkin juga pengen anaknya masuk ke universitas, bisa nonton video ini juga gitu ya. Oke, lanjut aja kita ke komputer untuk menunjukkan gimana sih cara daftar hak cipta di 2026. Nah, hak ciptanya ini adalah berupa karya tulis. Sebenarnya sih dia bikin produk ya, bikin produk. Cuman baru prototype gitu, belum yang berupa produk jadi gitu. Dia bikin sensor untuk mendeteksi jarak menggunakan sepeda gitu ya, menggunakan robotik. Namun masih bentuk prototype gitu, belum menjadi produk jadi, sehingga kita masukkan hak ciptanya ke karya tulis gitu ya. Lanjut aja kita cek ke komputer. Nah, seperti biasa saya pakai Google Chrome ya. Kita buka dulu dgip.go.id, situs DJKI-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini ditutup aja kalau ada pengumuman ya. Di klik X aja, tombol X ya, di pojokan kanan atas ya. Mau dibaca dulu silahkan ya. Sebenarnya ini hanya formalitas ya. Langsung ke menu permohonan ya, di atas lalu pilih hak cipta ya. Permohonannya diklik, habis itu hak cipta ya. Hak cipta ya, jangan sampai salah klik ya. Pilih yang hak cipta. Nah, ini. Kemudian di sini kita langsung aja, di sini kan ada do you have account? Nah, create. Nah, itu ya, klik create. Kita registrasi dulu guys akunnya. Masukkan namanya. Ini sih data pribadi aja, teman-teman silahkan isi ya, namanya apa, emailnya apa, passwordnya apa gitu ya, nomor KTP, tanggal lahir dan lain. Cuman di tipe applicant itu teman-teman pilih perorangan ya, kalau memang belum berupa PT ya, pilih perorangan. Habis itu silahkan isi aja ini semuanya sesuai data teman-teman, gak usah perlu nyontek ya. Nah, ini kita udah isi ya semuanya ya. Habis itu teman-teman klik tombol register ya. Klik tombol register ya. Klik register. Klik. Nah, registrasi berhasil. Silahkan verifikasi email. Silahkan teman-teman buka emailnya guys. Buka emailnya ya. Nanti akan ada. Nah, verifikasi email. Nah, isinya seperti ini. Teman-teman klik link ya. Warna biru ini link. Klik aja linknya. Nanti akan muncul ke halaman baru. Nah, successfully verifying your email ya. Habis ini ya udah teman-teman login aja pakai email yang tadi didaftarkan, terus sandinya juga ya. Nah, ini kalau misalkan udah nempel gitu teman-teman harus diketik ulang ya. Nggak bisa langsung klik login kalau misalkan ada nempel gini. Nah, habis itu klik ditulis lagi emailnya dan sandinya, habis itu login. Nah, nanti ada kode lagi ke email, kode OTP ya. Nah, tuh langsung muncul ya di email. Nah, kita langsung masukkan aja kodenya gitu ya. Masukkan kodenya. Oke. OTP berhasil. Oke. Nah, nanti dia akan masuk ke halaman dashboard. Nah, kita sudah masuk. Kalau udah masuk gampang, kita langsung submit aja hak cipta kita ya, permohonannya. Oke, ini hanya pengumuman aja, bisa ditutup ya. Kalau mau dilihat-lihat dulu boleh sih, tapi ya formalitas aja itu mah ya. Lanjut ya,
teman-teman silahkan ke menu hak cipta di pojok kiri ya, di kiri bagian kiri. Nah, terus ada permohonan baru. Nah, klik permohonan barunya. Nah, di sini teman-teman silahkan isi data-datanya. Yang ini tutup aja ya. Dibilang ini tuh ada peringatan dulu ya bahwa kita harus mendownload ini nih surat pernyataan dan surat pengalihan hak, tombolnya di atas pojok kanan atas gitu ya. Harus download dulu, diklik dulu jangan lupa. Habis itu teman-teman silahkan isi dulu aja jenis permohonannya apa di sini ya. Kita umum aja, umum ya. Jadi ciptaannya pilih karya tulis ya. Karya tulis tuh kayak misalkan apa ya? Penelitian-penelitian, terus eksperimen-eksperimen gitu ya, masuk ke dalam karya tulis gitu, makalah dan lain-lain ya, itu termasuk karya tulis ya. Oke, diisi dulu aja ini sesuai dengan data teman-teman yang teman punya ya. Nah, ini ada jenis ciptaan karya tulis, subjenis ciptaan karya tulis masih karya tulis juga. Tanggal pertama kali diumumkan. Nah, pertama kali diumumkannya ini kapan nih? Ada tanggalnya enggak nih? Teman-teman silahkan ini apa namanya? Diisi aja gitu ya. Kapan terakhir pertama kali diumumkan ya. Nah, ya kita pilih tanggal ini aja, Februari ya. Terus judulnya kalau karya tulis di judulnya juga di copy, silahkan di copy lalu di apa namanya ditulis di sini di formulir ya. Nah, terus uraian singkatnya ini tuh tentang apa sih gitu ya. Sama sih untuk jenis yang lain, misalkan teman-teman mau daftarin karya fotografi, sama judul fotonya apa, uraian singkatnya apa, berarti tentang fotonya foto apa gitu. Atau misalkan mau hak cipta lagu, hak cipta novel dan lain-lain, sama judulnya apa, uraian singkatnya itu tentang apa gitu. Kita tulis dulu ya uraian singkatnya. Oke, kita tulis bagaimana membuat sensor jarak yang digunakan pada sepeda untuk memudahkan pengemudi mengetahui objek yang ada di depannya. Kayaknya cukup sih segitu sih. Uraian singkat. Implementasi ini digunakan untuk menjaga keselamatan pengendara sepeda. Nah itu ya. Terus negara pertama kali diumumkan Indonesia, kota pertama kali diumumkan ya. Ini sesuai domisili juga bisa sih sebenarnya. Karena ini teman-teman dari Surabaya, dari SMA Trimurti Surabaya, kita klik aja dari Surabaya ya, kota Surabaya. Kalau dirasa udah oke semua, bisa lanjut. Kalau misalkan belum, teman-teman bisa edit lagi ya. Nah, kalau udah oke semua nih, udah oke semua, teman-teman bisa klik tombol selanjutnya ya, yang di pojok bawah kanan. Klik. Nah, nanti di sini akan apakah pakai kuasa atau tidak nih hak ciptanya. Tidak, ngisi sendiri aja. Daftar pencipta. Nah, penciptanya siapa nih? Ya. Karena di sini ada 2 orang, kita bisa memasukkan 2 kali guys ya. Apakah badan hukum? Tidak, ini perorangan atas nama orang. Klik. Kewarganegaraan Indonesia udah oke. Selanjutnya klik tombol selanjutnya ya. Nah, ini silahkan isi teman-teman ya, sesuai data teman-teman, nggak perlu nyontek sih, ini masih NPWP sih bisa di skip ya, nggak perlu diisi kalau misalnya nggak punya ya. Silahkan isi sesuai data teman-teman ya, nggak perlu nyontek-nyontekan ya. Email harus diisi guys ya, nggak boleh nggak diisi. Jadi masing-masing pencipta harus ada emailnya. Oke, emailnya kita masukkan. Nah ya, oke udah lengkap datanya. Klik selanjutnya, tombol di bawah pojok kanan bawah. Nah, habis itu ada alamat juga, ini data pribadi, silakan isi sendiri, nggak perlu nyontek ya, silakan. Ini gampang sih, alamat terus negara pasti Indonesia, provinsi sesuai KTP juga, tinggal diisi aja guys ya, nggak perlu ribet-ribet.
sesuai data masing-masing aja. Provinsinya, oke, kabupaten, cari, oke, kecamatannya di mana? Cari lagi, oke. Kelurahan, kode pos. Kalau nggak ada kode pos bisa di skip aja ya. Tapi kalau mau isi juga boleh diisi gitu ya. Apakah data pencipta harus merupakan pemegangnya? Iya. Ya, kalau teman-teman mau memegang hak cipta sendiri ya udah klik ya. Itu klik kirim. Klik. Nah, nanti akan terisi dua nih di data pencipta dan di data pemegang ya. Terus kalau ada dua orang gimana? Tinggal klik tambah aja, klik tambah pencipta lagi. Nah, itu. Seperti biasa, ke badan hukum tidak. Ke negara Indonesia, klik selanjutnya. Habis itu masukin datanya nih sesuai KTP ya. Silahkan diisi lah ya, nggak perlu nyontek-nyontekan ini mah. Ini kan di blur ya datanya nih, tuh silahkan isi sesuai data teman-teman. Email, nomor telepon, jenis kelaminnya ya, NPWP skip ya. Klik selanjutnya, alamat. Nah, alamat juga sama data teman-teman, nggak perlu lagi nyontek-nyontekan ya. Alamat juga sama, silahkan diisi sesuai data masing-masing aja ya. Negara Indonesia, oke. India lagi. Nah, provinsi, nah isi aja terus ya sampai full ya. Oke, terus kabupaten atau kota juga diisi ya. Sambil ngisi kita sambil cerita nih, wah nih dulu sih waktu zaman saya sekolah ya, untuk masuk ke universitas itu kita nggak ada kewajiban untuk hak cipta gitu ya. Kayak gini gitu. Saya juga baru tahu kalau misalkan untuk jalur undangan atau jalur-jalur tertentu mungkin dibutuhkan hak cipta ya. Habis diisi semua nih langsung kirim. Klik kirim, nanti akan muncul dua orang nih. Nah kan dua orang ya, ada dua nih, penciptanya dan pemegangnya. Habis itu teman-teman download surat pernyataan dulu ya sebelum lanjut ya, dan surat pengalihan haknya. Tapi kalau misalkan teman-teman pemegang hak ciptanya adalah penciptanya ya, maksudnya hak ciptanya tuh nggak dialihkan ke orang ya, cukup surat pernyataannya aja yang di-download. Nah, habis itu teman-teman klik selanjutnya, nanti akan muncul seperti ini ya. Scan KTP pencipta. Nah, teman-teman itu wajib melampirkan KTP. Kan kalau misalkan pemohonnya lebih dari satu orang, itu harus KTP-nya dalam satu berkas ya. Ada dua orang nih hak ciptanya, pemegang hak ciptanya ya, berarti 2 KTP dalam satu PDF. Kalau 3 orang ya 3 KTP dalam satu PDF. Surat pernyataan ya, surat pernyataannya juga tadi yang udah di-download, di-upload di sini ya. Surat pernyataan ya, di-upload di sini. Contoh ciptaan ya. Contoh ciptaannya kalau misalkan teman-teman bikin karya tulis ya, bikin upload karya tulisnya gitu. Nggak harus semuanya. Kalau takut dijiplak bisa covernya aja atau misalkan setengahnya aja halamannya gitu ya, kayak gitu guys. Atau kalau misalkan teman-teman bikin lagu ya refnya doang misalkan gitu ya, atau intronya doang itu bisa. Tapi kalau mau full juga ya boleh sih, mau full juga ya. Kita upload dulu karya tulisnya, oke. Nah, udah ada 3 file yang dikirim ya, yang diupload ya. Kita nggak perlu surat hak pengalihan karena ini dipegang sendiri ya hak ciptanya. Ya. Nah, surat hak cipta ini dapat dari tadi download tuh di atas pojok kanan atas ya. Oke, kalau udah langsung pencet kirim. Nah, di sini ada previewnya nih. Ada previewnya, rincian ya.
klik ya. Habis itu klik selanjutnya. Selanjutnya ya, selanjutnya ini dibaca dulu sih harusnya sih. Selanjutnya habis itu teman-teman klik saya setuju dengan ketentuan, lalu klik ajukan permohonan ya, dicentang dulu baru klik. Nah, langsung ada pendaftaran berhasil katanya, silakan lakukan pembayaran. Ini klik kirim dan tutup ya tombol ini. Nah, habis ini teman-teman silahkan bayar sesuai dengan kode tagihan yang ada di layar komputer teman-teman nih. Ada kode tagihan tuh, nomor permohonan, terus kode tagihan. Silahkan teman-teman bayar kode tagihannya. Itu bisa melalui M-Banking ya. Langsung aja kita buka M-Bankingnya guys. Nah, langsung aja kita buka HP nih. Buka HP-nya ya. Teman-teman bisa ke MBCA ya, My BCA ya. Ke My BCA, habis itu teman-teman login ya. Teman-teman silakan login. Ya, login mah pakai PIN atau pakai sidik jari ya bisa ya. Nah, habis itu teman-teman klik bayar, menu bayar ya. Klik menu bayar. Nah, ini menu bayar. Habis itu teman-teman ke bawah klik pemerintah. Nah, layanan pemerintah. Habis itu klik MPN. MPN ya. Nah, teman-teman masukkanlah kode tagihan tadi yang ada di komputer ke sini. Itu kode tagihan. Diketikkan ya. Diketikin aja. Habis itu klik selesai ya. Klik selesai, lanjut. Nah, nanti akan ada rinciannya sesuai nama pemilik hak ciptanya atau nama akunnya ya. Ya udah, teman-teman silakan bayar langsung ya. Bayar, masukkan kode PIN. Kalau udah berhasil nanti. Nah, kalau udah kayak gini udah berhasil, ya, teman-teman bisa kembali ke komputer guys ya. Kembali ke komputer. Nah, kalau teman-teman sudah bayar, silakan teman-teman di scroll ke sini ya. Terus nanti ada tombol action di kanan. Klik tombol action ya. Habis itu klik read ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman tungguin sampai full terreload ya. Habis itu ada tombol nih, cetak surat pencatatan, tombol biru sebelah kanan atas ya. Diklik. Nah, sudah berhasil terdownload ya. Kita coba lihat ya. Kalau sudah terdownload berarti sudah berhasil. Dan nah, ini dia ya. Sertifikat hak ciptanya, surat pencatatan ciptaan ya. Berarti sudah berhasil mendaftarkan sertifikat hak cipta ya. Pendaftaran hak ciptanya udah selesai gitu ya guys. Oke, itu ya. Jadi cara mendaftarkan hak cipta di 2026 caranya seperti video yang tadi. Apa ya? Buat teman-teman yang mau mendaftarkan hak cipta direkomendasikan itu daftarinnya di jam kerja pagi jam 9 sampai jam 5 sore ya. Karena kalau misalkan lebih dari itu webnya itu servernya itu tidak mau merespon ya. Sepercobaan saya gitu ya. Kalau malam-malam itu webnya itu nggak bisa memvalidasi data-datanya gitu. Kita ngirim data tuh nggak bisa gitu, error mulu. Jadi kalau malam-malam websitenya error, lebih baik teman-teman daftar hak ciptanya itu di jam kerja ya, di jam 9 pagi atau jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu. Dan kalau bisa jangan tanggal merah juga ya, karena webnya error ya. Ini websitenya ini padahal online 24 jam gitu ya, tapi kok udah ada jam kerjanya gitu. Saya juga bingung gitu ya, hak cipta ini. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Kalau didaftarin di jam di luar jam kerja tuh nggak bisa. Oke, itu aja video kali ini. Buat teman-teman yang mau dukung Kebun Desain, silahkan klik like dan subscribe-nya ya, dan komen-komen boleh. Serta kalau mau abang, saya order aja ke abang untuk daftar hak cipta ini, silahkan juga langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.